Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 291. Nak, kamu akhirnya muncul. Segera, sosok Raja Elang Petir muncul di udara, dan di belakangnya ada ratusan elang petir yang haus darah. Saat melihat ratusan elang guntur yang haus darah itu, ekspresi Dev dan Yihe semuanya jelek. Jika hanya ada Raja Elang Petir, mereka berdua akan bisa bertarung bersama. Tapi sekarang ada ratusan elang guntur yang haus darah di belakang Raja Elang Petir. Ini merepotkan. Raja Elang Petir menatap Dev, matanya penuh amarah. Saat itu di Kabupaten Jialing, Tuan Yan menghentikannya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Dev. Jadi saya terus menjaga di luar, tetapi saya bahkan tidak ingin melihat Dev. Untungnya, dia bertahan, dan akhirnya melihat Dev muncul setelah beberapa hari. Nak, berani mencuri buah guntur langitku, hukumannya adalah kematian. Kata Raja Elang Petir dengan dingin. Raja Elang Petir, denganku di sini, kamu masih ingin melakukan sesuatu pada Tuan Chen? Kamu terlalu lancang. Yihe berdiri di depan Dev, dan napasnya terus melonjak. Raja Elang Petir melirik Yihe, dan mendengus dingin. Yihe, aku tidak berharap kamu memulihkan kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu pulih, jadi apa, bisakah kamu menghentikanku? Setelah Raja Elang Petir selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, energi spiritual datang dari segala arah, dan langsung memadat menjadi gambar telapak tangan yang besar. Guntur dan kilat bergemuruh di bawah bayang-bayang telapak tangan. Telapak tangan ini sangat mirip dengan telapak guntur milik Dev. Raja Elang Iblis tiba-tiba menekan, dan bayangan telapak tangan menembus kehampaan, meraung ke arah Dev dan yang lainnya untuk menekannya. Melihat ini, Yihe melambaikan kedua telapak tangannya, membentuk perisai kedap udara di sekitar mereka dalam sekejap. Yihe tahu bahwa dengan kekuatan Raja Elang Guntur, bahkan sedikit nafas akan membahayakan nyawa orang lain. Pada saat ini, mata Dev berdenyut dengan sumber guntur dan kilat, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Dengan Yihe melindungi yang lain, Dev bisa melakukan yang terbaik untuk memberikan telapak tangan melawan Raja Elang Petir. Dev tahu bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara dirinya dan Raja Elang Petir, tetapi Dev tidak bisa duduk diam. Telapak guntur langsung muncul di udara, dan guntur dan kilat terus meluncur, dan kemudian kilat dan kilat ini berkumpul menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu meraung dan bergegas menuju telapak tangan Raja Elang Petir. Melihat ini, Raja Elang Petir memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di telapak tangan Dev, yang bahkan lebih kuat dari telapak tangannya. Dalam hal kekuatan guntur dan kilat saja, Raja Elang Petir mungkin tidak bisa menandingi kekuatan Dev. Kali ini, Raja Elang Iblis mengerutkan kening. Tapi ini juga membuatnya semakin marah, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Dev memiliki kekuatan petir yang begitu kuat pasti disebabkan oleh mengambil buah guntur langitnya miliknya. Kedua telapak tangan itu meledak di udara, dan auranya terciprat ke segala arah, seperti angin kencang yang bertiup ke sekeliling. Bebatuan dan pepohonan di sekitarnya terlempar satu demi satu, dan bahkan sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari sana langsung diratakan oleh hembusan nafas. Untungnya, Dev melawan dengan telapak gunturnya, dan akibat dari cetakan telapak tangan Raja Elang Petir tidak melukai Ruby dan yang lainnya, perisai nafas Yihe memblokir semua gelombang nafas. Namun, telapak tangan ini juga membuat wajah Dev sangat jelek, dan darahnya terus melonjak. Nak, aku tidak menyangka kamu cukup mampu. Pantas saja kamu bisa memetik buah guntur langitku. Aku ingin melihat, bisakah kamu masih menangkap telapak tanganku yang lebih rendah? Dan ratusan elang guntur yang haus darah itu juga mulai bersiap, siap menyerang kapan saja. Melihat ini, wajah semua orang menjadi sangat bermartabat. Tuan Chen, bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat. Aku akan menghentikan Raja Elang Petir. Jika aku tidak bisa kembali, kota kerajaan iblis akan dipercayakan padamu. Melihat ini, Yihe membuat keputusan yang fatal. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan jalan keluar bagi Dev dan yang lainnya. Dev memandang Yihe, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa apa yang Yihe katakan adalah cara terbaik saat ini. Jika tidak ada dari mereka yang dapat melakukannya tanpa. Tapi saat telapak tangan kedua Raja Elang Petir sedang menyeduh dan hendak melancarkan serangan, tiba-tiba cahaya putih melesat langsung ke langit, langsung mengalahkan cetakan telapak tangan Raja Elang Petir. Raja Elang Petir, beri aku wajah,
lupakan masalah ini. Sosok Tuan Yan perlahan muncul. Melihat Tuan Yan muncul, Dev dan Yihe menghela nafas lega. Jika Raja Elang Petir yang membawa ratusan elang petir yang haus darah untuk menyerang, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan. Dan Raja Elang Petir sedikit terkejut melihat Tuan Yan muncul di luar Kabupaten Jialing. Tuan Yan, Anda tidak tinggal di Kabupaten Jialing, mengapa Anda lari keluar? Ini bukan wilayah Kabupaten Jialing Anda, jadi Anda tidak dapat membiarkan saya melakukannya. Saya ingat bahwa Kabupaten Jialing tampaknya memiliki aturan, Anda tidak diizinkan ikut campur dalam masalah di luar Kabupaten Jialing. Anda tidak dapat berhenti melakukan apapun di Kabupaten Jialing, atau di luar Kabupaten Jialing, kan? Namun, kata-kata Tuan Yan membuat Raja Elang Petir segera waspada. Tuan Yan, apa maksud Anda barusan? Apa maksud Anda jangan menyesalinya? Mungkinkah Anda tidak dapat melakukannya jika saya melakukannya? Aku tidak bergerak, siapa bilang aku akan melakukannya, tapi aku bisa memberitahumu, Dev ini bukan orang biasa, jika kamu menyentuhnya, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Kata Tuan Yan sambil tersenyum. Anak kecil itu hanya biksu kelas 5 di alam komposit, apa yang tidak biasa? Apakah itu hanya berdasarkan Saya tidak takut padanya, saya akan membunuh mereka semua hari ini. Raja Elang Petir mendengus dingin, sama sekali tidak takut pada Yihe. Pada saat ini, Dev dan Yihe mendengarkan kata-kata Tuan Yan, dan mereka tidak mengerti apa maksudnya. Melihat bahwa dia benar-benar ingin berdiri dan menonton, mereka berdua mulai merasa gugup. Tapi Dev tidak bisa memaksa Tuan Yan untuk membantu, lagi pula, aturan orang juga aturan, dan mereka tidak bisa dilanggar demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, 3 aura menakutkan datang dari belakang semua orang, langsung menuju Raja Elang Petir. Telapak tangan besar yang dipadatkan oleh Raja Elang Petir baru saja terbentuk, dan ketika dia merasakan 3 aura yang menakutkan, dia terkejut dan mengayunkan telapak tangan itu tiba-tiba. Boom! Diiringi dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang dalam sekejap, dan Raja Elang Petir hanya merasakan tubuhnya bergetar sesaat, lalu terbang terbalik. Tubuh Raja Elang Petir menabrak gunung tinggi di kejauhan, langsung menghancurkan seluruh gunung. Wajah Raja Elang Petir berubah sangat jelek, dan dia berubah menjadi elang petir dan terbang kembali. Ketika Raja Elang Petir terbang kembali, dia menemukan 3 orang berdiri di depan Dev dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa 3 nafas barusan datang dari mereka. Kamu siapa? Raja Elang Petir memandang 3 orang di depannya dengan ekspresi serius. Gerard Gao dari keluarga Gao. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno. Saya juga dari klan pemurnian tubuh kuno. Berubah menjadi elang petir dan terbang kembali. Mereka bertiga memperkenalkan diri. Ternyata Gerard dan Julia tidak pergi. Mereka datang untuk membantu Dev dan yang lainnya. Mereka bertiga adalah pembudidaya hebat yang telah melewati malapetaka, dan Raja Elang Petir tidak berani mengabaikan mereka bertiga. Dev dan Yihe memandangi 3 orang yang muncul, dan mereka sangat gembira. Mereka juga mengerti apa yang Tuan Yan katakan tadi. Keluarga Gao? Klan pemurnian tubuh kuno. Raja Elang Petir tampak bingung. Aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu tiba-tiba menyerangku? Raja Elang Petir tahu bahwa keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno sama-sama berada di ujung utara, dan mereka belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, apalagi permusuhan. Dia tidak mengerti, mengapa ketiga orang ini tiba-tiba menyerangnya. Kami tidak memiliki keluhan, tapi kami tidak bisa duduk diam ketika Anda menyerang Tuan Chen. Kata Gerard. Tuan Chen? Raja Elang Petir terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Dev. Maksudmu Dev ini? Mendengar ini, wajah Raja Elang Petir menjadi hijau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang kultivator kelas 5 di alam komposit, akan baik-baik saja jika untuk menangani bahkan dengan bantuan Kaisar Iblis seperti Yihe. Tapi saya bahkan tidak ingin keluarga Gao dan keluarga pemurnian tubuh kuno muncul, bagaimana saya bisa melakukan ini? Bisakah balas dendam ini dibalas? Raja Elang Petir berkeringat dingin. Melihat Gerard dan yang lainnya, biksu hebat yang telah melewati lintasan kesengsaraan, dan Yihe juga seorang biksu hebat yang telah melewati lintasan kesengsaraan. Jika keempat orang ini bekerja sama, mereka akan mengubah dirinya menjadi sampah dalam hitungan detik. Awalnya mereka berada di atas angin, dan mereka ingin membalas dendam dari Dev.
Tapi sekarang, dia langsung dirugikan, bahkan yang hancur. Raja Elang Petir, aku memperingatkanmu barusan, kamu akan menyesalinya, tetapi kamu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Tuan Yan bertanya pada Raja Elang Petir dengan tatapan main-main. Wajah Raja Elang Petir sangat jelek, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. Sekarang dia mempercayainya, benar-benar mempercayainya. Tetapi bagaimana jika Anda mempercayainya? Jika Dev membuat masalah saat ini, dia mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Memikirkan elang guntur yang haus darah ini, memikirkan buah guntur langitnya, Raja Elang Petir menyesalinya. Ambil dan ambil, mengapa repot-repot memaksa satu sama lain untuk membalas dendam? Faktanya, sisa buah guntur langit sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menembus kesengsaraan dan maju ke alam mahayana. Sekarang semuanya sudah berakhir, balas dendam belum terbalaskan, dan takdir akan segera tertangkap. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Raja Elang Petir, Tuan Yan tersenyum ringan, lalu menatap Dev dan berkata, Dev, bisakah kamu menghormati wajahku? Mari kita lupakan masalah ini. Ada pepatah bahwa musuh harus diselesaikan daripada diikat. Semuanya diputuskan oleh Tuan Yan, belum lagi buah guntur langit yang saya petik pertama, saya yang membuat kesalahan lebih dulu. Kata Dev dengan tenang. Mendengar kata-kata Dev, Raja Elang Petir, yang memiliki wajah penuh penyesalan, tiba-tiba menyala. Menilai dari apa yang dimaksud Dev, dia mungkin tidak berniat mengejarnya lagi. Raja Elang Petir, Anda juga mendengarnya. Saya akan mengurus masalah ini. Lupakan saja balas dendam Anda berdua. Jika pertarungan berlanjut, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda berdua. Tuan Yan berkata kepada Raja Elang Petir. Tuan Yan benar. Saya sedikit pelit tentang masalah ini, dan saya tidak akan mengejarnya di masa depan. Raja Elang Petir buru-buru setuju. Pada saat ini, dia benar-benar dirugikan. Jika dia tidak setuju, nyawanya mungkin akan hilang. Oke, karena kamu setuju, maka masalah ini selesai. Tapi ingat, jika kamu menyusahkan Dev karena ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula, aku yang menjamin masalah ini. Tuan Yan tiba-tiba berkata dengan dingin. Tidak, sama sekali tidak ada masalah. Raja Elang Petir menyeka keringat dingin dari dahinya, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa pergi. Tuan Yan melambaikan tangannya. Raja Elang Petir tidak berani tinggal lebih lama, dan terbang dengan ratusan elang guntur yang haus darah. Pada saat ini, di udara, sebuah kapal terbang perlahan mendekat, itu adalah kapal terbang sekte terbang. Datang untuk menjemput Yulian. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Dev memimpin Yihe dan yang lainnya menuju pesawat. Trevor Si keluar dari pesawat, dia ada di sini untuk menjemput Yulian. Tapi ketika Yulian melihat pesawat di depannya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya melihat bahwa pesawat ini tidak besar, hanya dapat menampung selusin orang, dan terlihat sangat tua. Sebagai putra tertua dari sekte terbang, Yulian merasa malu menggunakan pesawat semacam ini untuk menjemputnya. Penatuasi, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa menjemputku dengan benda yang begitu rusak? Yulian bertanya pada Trevor dengan wajah dingin. Dev dan yang lainnya juga terkejut. Lagi pula, Yulian adalah putra tertua dari sekte terbang, jadi dia seharusnya ingin menggunakan pesawat yang lebih baik. Pesawat yang datang kali ini agak terlalu rusak. Dev takut pesawat itu akan mogok di tengah jalan dan jatuh dari udara. Tuan muda, sekte terbang kita tidak memiliki kapal udara gratis. Alangkah baiknya jika kita dapat menemukan yang ini. Mari kita naik ke kapal dan menjelaskannya saat kita berjalan. Trevor berkata tanpa daya. Tidak ada kapal udara gratis? Apakah bisnis begitu sibuk akhir-akhir ini? Yulian tampak terkejut, tidak ada festival besar sekarang, jadi bagaimana bisa ada kapal udara sebanyak itu? Biasanya tidak ada hal-hal penting, dan hanya sedikit orang yang membuat kapal udara, lagi pula koin roh diperlukan. Beberapa pembudidaya nakal sudah memiliki sedikit sumber daya, dan bahkan lebih tidak mungkin mengeluarkan koin roh untuk membuat kapal udara. Mereka lebih suka berjalan daripada duduk. Tuan Chen, pesawat ini terlalu buruk, tolong tahan. Kata Yulian kepada Dev dengan sangat malu. Menggunakan pesawat lebih baik daripada berjalan, ayo naik. Setelah Dev selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Queenie dan Juliet tampak sedikit bersemangat, lagi pula, ini pertama kalinya mereka naik pesawat.
Setelah naik pesawat, pesawat mulai perlahan dan mulai terbang menuju sekte terbang. Julian menoleh ke Trevor dengan wajah dingin dan bertanya. Sekarang saatnya menjelaskannya padaku. Trevor melirik Dave dan yang lainnya, dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Katakan, Tuan Chen bukan orang luar. Kata Julian dengan dingin. Trevor gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata. Tuan, kapal udara dari sekte terbang kita telah rusak lebih dari setengahnya, dan sekarang semua kapal udara telah pergi ke Mohai. Apa? Julian tiba-tiba berdiri. Rusak lebih dari setengahnya? Apa yang terjadi? Mengapa Anda pergi ke Mohai? Bukankah itu zona larangan terbang? Di Mohai tiba-tiba ada gelombang besar, dan saya mendengar banyak harta mengalir keluar, dan beberapa orang menemukan harta karun di Mohai, begitu banyak orang bergegas ke Mohai. Tuan menambahkan rute ke Mohai, tetapi ada orang yang menembus awan. Menyeberangi area dan menyerang pesawat kami, menyebabkan banyak pesawat kami jatuh dan dirampok. Tuan membawa orang untuk mengambil pesawat yang tersisa untuk mencari keadilan, jadi sekarang tidak ada pesawat yang tersedia di sekte terbang. Jadi saya akan menggunakan kapal bobrok ini untuk menjemput Tuan Muda. Trevor mengikuti Julian dengan hati-hati, kata awan itu. Julian terdiam setelah mendengar kata-kata Trevor, dan terlihat jelas bahwa dia sangat khawatir saat ini. Dan Dave berkata dengan ekspresi bingung. Sekte macam apa penusuk awan ini? Dan apakah lautan tinta itu? Bagaimana bisa ada harta? Melihat tatapan bingung Dave, Yihe menjelaskan. Penusuk awan ini adalah sekte di benua wilayah timur, dan itu juga merupakan sekte yang bisnis utamanya adalah transportasi pesawat. Mengetahui bahwa laut tinta sangat aneh, semua pesawat yang terbang di atas lautan tinta akan jatuh tanpa alasan, bahkan monster terbang pun tidak bisa terbang. Pertempuran sengit, dan lautan tinta ini terbentuk dari darah dan jiwa para biksu yang mati yang bertempur dalam pertempuran, itu sangat aneh, sehingga lautan tinta menjadi zona larangan terbang. Dan tidak ada pesawat diizinkan terbang di atas lautan tinta. Bahkan mencoba melintasi lautan tinta pun sangat sulit. Dave menjadi semakin bingung setelah mendengar penjelasan Yihe, dan bertanya dengan bingung. Wilayah timur benua? Tempat apa itu? Tuan Chen, benua wilayah timur ini tidak lebih dari sebuah benua di sebelah timur alam manusia surgawi. Seluruh alam manusia surgawi dibagi menjadi 5 wilayah, 5 benua di timur, barat, utara, selatan, dan tengah, seperti 3 kaisar dan 4 raja dari ras binatang kita, dan beberapa iblis besar dari ras iblis. Pertama, biksu manusia juga membagi wilayah menurut beberapa benua. Setiap wilayah berada di bawah yurisdiksi Master Domain, dan benua tempat kami berada adalah wilayah utara, jadi penguasa wilayah utara duduk menguasai seluruh benua, tetapi alam manusia surgawi menempati wilayah yang sangat besar wilayah, dan benua dari setiap domain berselang-seling, dan masing-masing kekuatan juga terjalin, bertarung terus-menerus. Karena perselisihan kepentingan situasi ini terjadi, tetapi pemilik domain tidak akan mencampuri masalah sepele seperti itu. Hanya ketika ada pertarungan skala besar, atau kebangkitan iblis, yang membuat benua tertentu dalam kekacauan, penguasa domain akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan menekannya. Jika tidak dapat ditangani, maka penguasa domain akan datang sendiri. Sebenarnya, saya belum pernah melihat penguasa domain selama ratusan tahun. Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang mereka. Perlahan-lahan orang mungkin melupakan keberadaan penguasa domain. Hanya memikirkan bisnis. Yihe menjelaskan struktur seluruh alam manusia surgawi kepada Dave secara mendetail, yang mengejutkan Dave. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti Master Domain di alam manusia surgawi. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir, jika alam surga dan manusia begitu besar, jika benar-benar kacau dan tidak teratur, alam surga dan manusia pasti sudah lama dihancurkan. Tapi itu belum muncul dalam ratusan tahun, saya tidak tahu apakah yang disebut Master Domain 5 domain itu benar-benar ada. Apakah kamu tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh Master Domain ini? Dave sangat ingin tahu, keberadaan seperti apa bagi seseorang yang dapat mengendalikan benua di tempat seperti alam manusia surgawi. Yihe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihat atau mendengarnya. Sepertinya aku belum pernah mendengar siapapun yang telah melihat Master Domain, apalagi melihat Master Domain bergerak. Tapi menurutku itu harus di alam keabadian.
Alasan mengapa orang-orang ini tidak suka muncul dan mengelola sesuatu mungkin karena mereka menunggu untuk naik. Lagi pula, untuk menjadi abadi sejati, tidak ada apa-apa. Untuk sementara, orang-orang di pesawat itu terdiam. Julian melihat keluar jendela dengan kekhawatiran di matanya. Dia, yang biasa makan dan minum tanpa khawatir, sepertinya merasakan tekanan saat ini. Setelah sehari semalam terbang, pesawat akhirnya mendarat di sekte terbang. Saat ini, semua sekte terbang yang ditinggalkan sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kebanyakan dari mereka mengikuti tuan tanah ke lautan tinta. Trevor tetap di belakang sekte terbang, mengurus beberapa hal. Tuan Chen, saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Saya ingin mengambil pesawat ini dan bergegas ke lautan tinta. Kata Julian kepada Dave dengan nada meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Dave bertanya pada Julian. Bagaimanapun, sekte terbang adalah sekte komersial, dan muridnya tidak terlalu kuat, jadi jika ada konflik, sekte terbang tidak memiliki keuntungan. Tidak perlu, sekte penusuk awan sama seperti kami, tidak banyak master. Selain itu, sekte penusuk awan memprovokasi melintasi perbatasan, jadi seharusnya tidak membawa banyak orang. Julian menggelengkan kepalanya dan menolak bantuan Dave. Dia tahu bahwa Dave masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan perselisihan dengan sekte penusuk awan tidak seserius yang dibayangkan. Sebagai sekte bisnis, yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan, dan mereka tidak terlalu bekerja keras. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu dan beritahu aku kapan saja jika kamu membutuhkannya. Dave mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Julian. Untuk Dave, slip giok transmisi suara sederhana ini dapat dengan mudah disempurnakan. Meskipun Dave juga ingin pergi ke lautan tinta untuk melihat seperti apa dan harta apa yang ada di sana, tetapi saat ini dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terima kasih, Tuan Chen. Julian mengambil slip giok transmisi suara dan berterima kasih banyak padanya. Tapi tepat ketika Dave hendak membawa Yihe dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Iblis dan mengambilnya kembali dari tangan harimau, seorang murid dari sekte terbang bergegas mendekat. Penatuasi, Tuan Muda, ada yang salah, ada yang salah. Kata murid sekte terbang dengan cemas. Ada apa? Julian mengerutkan kening. Master sekte memimpin orang untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan dan memasuki lautan tinta. Sudah 3 hari sejak aku tidak bisa menghubungi. Ini adalah pesan dari saudara yang tinggal di belakang. Kata murid dari sekte terbang. Apa? Ayah saya telah memasuki lautan tinta. Wajah Julian tiba-tiba panik. Anda harus tahu bahwa lautan tinta sangat aneh, dan orang sering menghilang, jadi Anda harus naik perahu roh untuk menyeberangi lautan tinta, dan Anda harus sangat berhati-hati. Sekarang Julian tidak menyangka bahwa ayahnya akan dengan ceroboh mengejar ke lautan tinta untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan, dan dia tidak dapat menghubungi selama 3 hari. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Julian tiba-tiba merasa bingung. Dia hanya seorang tuan muda pada waktu biasa, dan dia tidak pernah mengambil tanggung jawab besar. Sekarang ayahnya hilang, tanggung jawab seluruh sekte terbang tiba-tiba jatuh padanya. Melihat Julian seperti itu, Dave berkata, Julian, jangan khawatir, aku akan menemanimu ke lautan tinta. Tuan Chen, kamu. Julian tahu bahwa Dave memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku hanya ingin melihat harta apa yang ada di lautan tinta, dan mungkin akan ada beberapa petualangan. Kata Dave dengan sedikit senyum, dia mengatakan ini dengan sengaja, agar Julian bisa merasa nyaman. Setelah selesai berbicara, Dave menatap Yihe dan berkata, Yihe, bawa yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Kamu harus memastikan keselamatan mereka, dan kamu harus menjaga sekte Kuali Giok untuk mencegah sekte Kuali Giok diserang. Sekarang setelah kekuatan Yihe pulih, mudah untuk merebut kembali kota Kekaisaran Iblis dan menghadapi Ben, si harimau biasa. Dan Zarko itu, selama Yihe melangkah maju untuk melindungi sekte Kuali Giok, Zarko tidak akan pernah berani menyentuh sekte Kuali Giok. Jadi sama saja apakah Dave kembali atau tidak, hanya saja busur Raja Dewa tidak dapat diambil kembali untuk waktu yang singkat. Tuan Chen, lautan tinta aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika kamu pergi, berhati-hatilah. Yihe memberitahu Dave.
Aku tahu, kamu harus berhati-hati terhadap Raja Li itu, dan mencegah kota Raja Mingli menyerang kota Kaisar Iblis. Kata Dev. Yihe mengangguk, lalu bersiap untuk pergi dengan beberapa gadis. Dev, aku ingin bersamamu. Saat ini, Kuenie berbisik. Dia datang jauh-jauh dari ujung utara hanya untuk mengikuti Dev. Sekarang Dev meninggalkannya, dia merasa bosan. Nona Gao, tanah lautan tinta sangat berbahaya, dan saya tidak tahu tempat itu. Anda mungkin dalam bahaya jika mengikuti saya. Terlebih lagi, saya menyinggung Liga Penyegelan Iblis. Mungkin orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis mengejar saya kemana-mana sekarang. Kata Dev jujur. Aku tidak takut. Karena aku memilih untuk mengikutimu, aku tidak takut bahaya. Jika kamu benar-benar terbunuh, maka aku akan mengikutimu dalam kematian. Mata Kuenie penuh ketegasan, mengungkapkan cintanya pada Dev. Menatap mata Queenie, Dev tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, Ruby, Helena, dan Yu Jiameng semuanya ada di sana, dan mereka pasti ingin mengikutinya. Jika Kuenie diizinkan, apa yang akan dilakukan orang lain? Dev tidak bisa memilih satu orang di atas yang lain, dan jika wanita ini mengikutinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Master, biarkan saudari Queenie mengikutimu, dan kami akan pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Lagi pula, saudari Queenie belum tidur denganmu, kamu harus membiarkan dia merasakan pentunganmu. Jika tidak, dia adalah gadis besar dan akan menyesal dengan sia-sia. Helena melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata. Kata-kata Helena terbuka dan belak-belakan, dan langsung membuat Queenie tersipu. Uhuk. Dev juga sangat malu, terbatuk ringan dan berkata. Oke, biarkan Nona Gao mengikutiku, kalian dan Yihe kembali ke kota Kekaisaran Iblis, dan jangan berlarian. Ketika aku selesai menangani urusan lautan tinta, aku akan kembali mencarimu. Ketiga wanita itu mengangguk, dan setelah memberitahu Dev untuk berhati-hati, mereka mengikuti Yihe di jalan menuju kota Kekaisaran Iblis. Dan Yulian memimpin Dev dan Queenie, naik ke pesawat dan menuju lautan tinta. Saat ini, di dalam istana kota Kekaisaran Iblis, Huben sedang mengadakan perjamuan. Dan di atas perjamuan ada beberapa jenderal dari kota Kekaisaran Mingli. Orang-orang ini datang untuk membantu Huben mengendalikan kota Kekaisaran Iblis. Dikatakan sebagai saudara Xavier, tetapi sebenarnya memperlakukan Huben sebagai boneka. Li Xing ingin kota Raja Mingli mencaplok seluruh kota Kekaisaran Iblis. Di samping Huben, dua wanita genit terus menuangkan anggur ke Huben. Kedua wanita ini juga diutus oleh Li Xing, agar Huben melupakan Putri Isha. Huben juga tidak sopan, di jamuan makan, dia bermain tangan dengan kedua wanita itu, tidak peduli dengan pandangan orang lain. Sekarang dia adalah Kaisar Iblis, di seluruh kota Kaisar Iblis, dia yang berkuasa. Tepat ketika Huben tenggelam dalam kelembutan kedua wanita itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hembusan angin mulai menderu-deru. Mengapa langit tiba-tiba berubah? Huben melihat keluar jendela, sedikit terkejut. Diiringi embusan angin, gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan masuk dari luar. Melihat sosok yang masuk, Huben mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di matanya. Namun saat sosok itu masuk ke aula, mata Huben tiba-tiba membelalak, dan ketakutan di matanya langsung meresap. Kaisar Iblis. Huben mendorong kedua wanita itu ke samping dan menatap Yihe dengan kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Yihe kembali. Di aula utama, para jenderal kota Raja Mingli itu semua terkejut saat melihat Yan Yihe, dan kemudian bangkit untuk waspada. Huben, masih bisakah kamu duduk di kursi di atas aula utama? Yihe berkata dengan ekspresi dingin. Huben gemetar, dan buru-buru turun dari kursi. Jenderal Huben, Kaisar Iblis Yihe telah diracuni oleh kota Raja Mingli kami, dan telah lama kehilangan keahliannya. Apa yang kamu takutkan dari dia? Pada saat ini, seorang jenderal dari kota Raja Mingli berkata. Ketika Ben mendengar ini, dia baru menyadari. Sekarang Yihe telah kehilangan keahliannya, jadi dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan itu, kepanikan di wajah Ben menghilang, dan kemudian dia mencibir dan berkata. Yihe, kamu telah kehilangan semua kekuatanmu, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali, tetapi melihatmu sebagai tuanku dan aku hamba selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu.
Tapi kamu harus menemukan Putri Isha dan membiarkannya menikah denganku, maka kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati kebahagiaan dalam kota kekaisaran iblis ini. Melihat Ben seperti ini, Yihe mau tidak mau menunjukkan cibiran. Hanya penjaga gerbang kecil seperti kamu ingin menikahi Isha. Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura menakutkan meletus tiba-tiba, dan Jenderal Kota Raja Mingli yang menyuruh Ben untuk tidak takut barusan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Ben tercengang. Dia tidak berharap Yihe memulihkan kekuatannya, dan wajah para jenderal dari Kota Raja Mingli juga berubah drastis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bida-bida ini. Beberapa jenderal Kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri, selama mereka bisa melarikan diri kembali ke Kota Raja Mingli, mereka akan dianggap menyelamatkan hidup mereka. Melihat para jenderal bergegas keluar, Yihe tetap tidak bergerak. Melihat semburan aura meletus dari Yihe, para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam, dan semua orang jatuh ke lantai dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang. Hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal Kota Raja Mingli itu semuanya hancur oleh nafas ini, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu melawan mereka sama sekali, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ben melihat semua yang ada di depannya, seluruh tubuhnya gemetar begitu parah. Plop. Ben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. Kaisar Iblis, tolong maafkan aku, Kaisar Iblis, tolong maafkan aku ditipu oleh bintang ganas itu untuk melakukan hal seperti ini, tolong selamatkan hidupku, Ben bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi di mata Yihe, tidak ada belas kasihan sama sekali. Untuk pengkhianat seperti ini, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Saya melihat tangan Yihe, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat Ben tertarik ke tangan Yihe dalam sekejap. Ben dipegang kerahnya oleh Yihe, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yihe berjalan keluar dari istana perlahan dengan Ben di tangannya, dan para penjaga kota kekaisaran yang lewat semuanya membungkuk satu demi satu. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti di jalurnya. Wajah Ben pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghukumnya. Saat ini, celana Ben basah. Kemarilah. Yihe berteriak keras. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Yihe. Gantung pengkhianat ini di gerbang kota. Aku ingin dia bertahan di gantung selamanya. Aku ingin menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang bahwa akhir dari pengkhianatan adalah seperti ini. Yihe melempar Ben itu ke tanah. Mendengar hal itu, Ben langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati. Dia tidak ingin selamanya digantung di gerbang kota. Tidak, tidak, bunuh aku, bunuh aku. Ben meraung, dia berharap Yihe akan membunuhnya. Hanya saja Yihe bahkan tidak memandangnya, melainkan berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Ben ingin mengejar, tetapi ditahan oleh tim penjaga, lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Di masa depan, Ben akan selamanya menderita karena angin dan matahari serta segala macam siksaan, tetapi dia tidak bisa mati. Saat ini, Ben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Di sirik lain, Dev mengikuti Ulian di pesawat, bergegas ke Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat yang bobrok dan kecil yang mereka gunakan, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Dev memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya. Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis nafas asli, ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga cambuk ajaib. Senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Dev lebih berguna saat menghadapi iblis. Dev duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang cerah dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Dev merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ruang asli saya sendiri sangat besar, dengan begitu banyak bintang gelap,
berapa banyak jenis nafas asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi? Tuan Chen. Tepat setelah kesadaran Dev memasuki ruang aslinya, Yakub tiba-tiba berbicara. Ada apa? Dev menatap Yakub dan bertanya. Tuan Chen, napas asli Anda sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Chen untuk berkultivasi. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Chen bukanlah orang biasa, dan Anda adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Chen. Kata Yakub dengan sangat tulus. Meskipun Yakub sekarang hanya jejak jiwa yang hidup di lautan kesadaran Dev dapat melepasnya kapan saja jika dia mau. Yakub hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau ramuan untuk kelahiran kembali tubuh fisik, dan dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Yakub tidak ingin menyia-nyiakan waktu pelatihan, terutama karena nafas api asal Dev dapat membantu Yakub dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Yakub juga dari klan iblis api, dan dia sudah sejak lama melatih api. Tentu saja. Dan selama kamu mengikuti saya dengan patuh, saya akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuh Anda. Dev langsung setuju. Dan berlutut di depan Yihe. Terima kasih, Tuan Chen. Saya akan melewati api dan air untuk Tuan Chen, dan saya akan melakukan yang terbaik. Kata Yakub bersemangat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Dev dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Yulian. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil di depannya, ada potongan kegelapan. Apa itu? Dev sangat terkejut. Tuan Chen, kita telah tiba di lautan tinta, dan potongan hitam ini adalah lautan tinta, kata Yulian. Itu lautan luas, tetapi air lautnya berwarna hitam, dan terus bergerak ke kejauhan. Segera, pesawat perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meskipun ada banyak rumah di sini, semuanya relatif bobrok. Di alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar berhenti. Di sana, ini adalah kapal udara sekte terbang. Karena ada zona larangan terbang di atas lautan tinta, kapal udara ini tidak dapat terbang langsung di atas lautan tinta, mereka hanya dapat berhenti di sini. Ketika Dev dan pesawatnya berhenti, segera, ada murid sekte terbang yang tertinggal berlari. Tuan muda tertua. Murid sekte terbang yang tertinggal berteriak dengan hormat. Apakah ada berita tentang ayahku? Yulian bertanya dengan khawatir. Murid dari sekte terbang menggelengkan kepalanya. Masih belum ada berita dari raja. Aku mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi raja dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Tubuh Yulian gemetar ketika mendengar ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena sekte terbang bergantung padanya. Ceritakan secara detail, apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang menembus gerbang awan bisa melewati lautan tinta dengan santai? Yulian tidak mengerti. Kapal roh ayahnya tenggelam, begitu kapal roh sekte-sekte penusuk awan melewatinya, itu baik-baik saja. Tuan muda, sekte penusuk awan mendapatkan kumpulan penyu spiritual dari suatu tempat. Dengan penyu spiritual ini, mereka dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut akan angin dan ombak di lautan tinta. Pesawat kami, merebut banyak pesawat kami. Murid sekte terbang menjelaskan. Penyu spiritual? Yulian terdiam. Yulian, mari kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk mencari tahu, mungkin ayahmu dan yang lainnya masih baik-baik saja. Kata Dev saat ini. Dia tahu bahwa Yulian sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasinya. Yulian mengangguk, lalu menatap murid sekte terbang dan berkata. Pergi dan segera beli beberapa tiket kapal, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid sekte terbang mendengar ini, dia langsung bertanya-tanya. Tuan muda, sudah lama tidak ada tiket kapal, dan sudah lama terjual habis. Sialan, kamu sampah, tidakkah kamu tahu berapa banyak tiket yang harus disiapkan? Yulian mengutuk dengan marah setelah mendengar ini. Tanpa tiket kapal, bisakah kita tidak pergi ke laut? Dev bertanya dengan bingung. Kita tidak bisa melakukannya tanpa tiket kapal, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket kapal, bisik Yulian. Beli dari orang lain dengan harga tinggi. Tanya Dev.
Yulian menggelengkan kepalanya. Merampas. Lagi pula, tiketnya tidak terdaftar. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Ketika Dev mendengar ini, itu ide yang bagus, ambil saja 2 tiket dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, ini tidak perlu dikhawatirkan. Di mana kita akan mengambilnya? Queenie menjadi tertarik saat ini. Tentu saja pergi ke dermaga, hanya mereka yang membeli tiket yang akan pergi ke sana untuk bersiap naik ke kapal. Kata Yulian. Segera, mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Dev menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga. Ada cahaya redup yang bersinar di sekitar kapal. Sebuah formasi telah disiapkan. Di antaranya adalah kapal roh, yang tingginya puluhan meter, seperti gunung. Banyak orang mengantri untuk naik ke kapal, dan kapal roh besar inilah yang akan mereka gunakan. Di sekitar dermaga, ada banyak orang yang licik, dan pada pandangan pertama, mereka semua seperti Dev dan yang lainnya, berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket. Sial, tiketnya terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Seorang lelaki besar mengerutkan kening dan berteriak, jelas dia juga tidak membeli tiket kapal. Sekarang orang-orang ini meminta uang, dan lautan tinta sangat berbahaya. Ketika mereka mendengar ada harta karun, mereka semua berduyun-duyun ke sana, jadi mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam beberapa hari yang lalu dan ratusan biksu mati. Itu sebuah tragedi. Mungkin kita tidak membeli tiketnya, ini keberuntungan kita. Banyak biksu yang tidak membeli tiket perahu saling mengeluh dan menghibur. Dan kedatangan Dev dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Terutama Queenie yang mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan karakter dingin wanita muda, sangat menarik. Sangat cantik, wanita yang sangat cantik. Apakah kamu ingin datang ke Lautan Tinda untuk mengambil risiko? Sayang sekali jika dimakamkan di Lautan Tinda. Banyak biksu menatap Queenie secara langsung dan melontarkan kata-kata kotor, yang membuat Queenie sedikit marah. Semakin banyak biksu memandang Queenie, melihat sosok ramping Queenie dan kulit seputih salju, seperti peri turun ke bumi. Terutama aura es yang unik di tubuh Queenie bahkan lebih menarik. Adapun penampilan Queenie, banyak biksu menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama, bahkan beberapa biksu wanita merasa iri dan malu pada diri mereka sendiri. Nona, Tuan Muda kami telah mengundang Anda, dan saya berharap untuk pergi bersama Anda. Pada saat ini, seorang biksu yang terlihat seperti seorang pelayan datang dan berkata setelah Queenie. Tuan mudamu? Queenie sedikit terkejut. Ya, Tuan Muda Zhou kami ingin mengundang Anda untuk berenang bersama di Lautan Tinta. Pelayan itu menunjuk tidak jauh. Queenie melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan seorang pria bergaun putih, tersenyum dan melambai padanya, terlihat sangat tampan. Queenie ingin menolak, tapi Dev mengedip padanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Dev dalam sekejap, dan kemudian tersenyum sedikit. Kalau begitu tolong pimpin jalan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Queenie, sementara Dev dan Yulian mengikuti tidak jauh. Melihat Queenie mendekat, pria itu segera meluruskan pakaiannya, lalu berkata dengan senyum di wajahnya. Nona, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda, saya harap Anda tidak tersinggung. Nama keluarga saya adalah Zhou, dan nama saya adalah Tiago Zhou. Saya tidak tahu apakah Anda sudi memberitahu saya nama Anda dan nama belakang Anda. Nama saya Queenie Gao. Kata Queenie dengan jujur. Queenie Gao, nama yang sangat elegan. Aku tidak tahu dengan siapa Nona Gao datang ke Laut Tinta. Bisakah kita pergi bersama? Tanya Tiago. Saya datang dengan 2 kakak laki-laki saya. Saya ingin pergi dengan Tuan Zhou, tapi sayangnya kami tidak mendapatkan tiket kapal, jadi kami tidak bisa pergi dengan Tuan Zhou. Queenie memasang ekspresi tak berdaya. Melihat ekspresi Queenie, Tiago langsung tersenyum dan berkata, kamu tidak punya tiket kapal, jadi mengapa begitu sulit, aku akan memberimu beberapa. Setelah Tiago selesai berbicara, dia langsung melirik pelayannya. Dan pelayan itu membawa 2 penjaga dan berjalan menuju orang-orang yang mengantri untuk naik ke kapal. Setelah melirik, pelayan itu segera mengeluarkan seorang biksu yang terlihat lemah dan tidak kuat. Nak, serahkan tiket kapalnya, Tuan Muda Zhou kami menginginkannya. Pelayan itu berkata dengan bangga. Meskipun tiket kapal tidak disebutkan namanya dan dapat dirampok,
terlalu terang-terangan untuk merampoknya di depan umum di dermaga. Terlihat bahwa keluarga Zhou harus memiliki kekuatan tertentu di daerah ini, jika tidak, Tiago tidak akan berani melakukan ini terang-terangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang, merebutnya secara terbuka? Kata biksu itu dengan sedikit ngeri di matanya. Siapa bilang aku merebutnya? Aku ingin membeli tiket perahumu. Saat dia mengatakan itu, pelayan mengeluarkan koin roh dan melemparkannya ke tanah, lalu mengambil biksu itu dan meminta seseorang untuk menemukan tiket perahu. Melihat ini, pembudidaya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kekuatannya tidak kuat, dan dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya di belakangnya. Penggarap lepas seperti ini mudah diintimidasi oleh orang lain. Setelah berhasil, pelayan itu menjadi semakin sombong, lalu memandangi orang-orang yang mengantre. Banyak biksu menundukkan kepala satu demi satu, tidak mau menimbulkan masalah saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan mengeluarkan bau busuk muncul di hadapan pelayan itu. Melihat hal ini, pelayan itu berjalan langsung ke arah lelaki tua itu, bahkan jika dia ingin merebut tiket kapal, dia akan selalu menemukan pengganggu untuk memulai. Dia merasa lelaki tua ini mudah diganggu. Pak tua, keluarkan tiketnya. Pelayan itu berkata kepada lelaki tua itu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Pria tua itu menatap pelayan itu dan menguap. Bau busuk menyengat wajahnya, menyebabkan pelayan itu segera menutup hidungnya, dan berkata dengan muram. Sial, baunya sampai mati, serahkan tiket perahu, dan aku bisa menyelamatkanmu. Tapi tepat setelah pelayan itu selesai berbicara, dia melihat lelaki tua itu. Sepasang telapak tangan hitam tiba-tiba menonjol, dan mereka tertarik ke arah pelayan seperti kilat. Begitu wajah pelayan itu berubah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan wajahnya ditampar. Plak! Dengan suara yang renyah, kepala pelayan itu langsung terlempar kemana-mana, dan dia mati seketika. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa tamparan di wajah lelaki tua yang tidak mencolok akan memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Melihat ini, kedua penjaga itu sangat marah dan bergegas menuju lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, Tiago juga mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Kedua penjaga itu bergegas maju, tetapi lelaki tua itu memukul mereka langsung di dada dengan kedua telapak tangan. Setelah seteguk darah keluar, mereka langsung mati. Seorang pelayan dan dua penjaga dipenggal, Tiago sangat marah. Dia bergegas dengan orang-orang secara langsung. Berani membunuh orang-orang dari keluarga Zhou saya sesuka hati, mencari kematian. Tiago sangat marah, dan aura puncak alam komposit keluar dari tubuhnya, langsung menimbulkan embusan angin. Angin kencang meniup topi lelaki tua itu dari kepalanya, memperlihatkan wajah kering dan keriput dengan mata cekung dan mulut cekung, seperti kerangka. Melihat penampilan lelaki tua itu, Tiago, yang awalnya marah, tiba-tiba membeku, dan tidak berani berkata apa-apa. Pria tua itu mendengus dingin, mengenakan topi di kepalanya lagi, dan naik ke kapal roh. Melihat ini, Dev, yang tidak jauh, tahu bahwa lelaki tua ini pasti memiliki banyak latar belakang, dan kekuatannya pasti melampaui alam komposit. Setelah melihat tiga orang yang tewas di tanah, Dev dan Yulian berjalan mendekat dan bahkan menemukan tiket dari mayat tersebut. Orang-orang ini bersama Tiago, mereka pasti punya tiket kapal. Sekarang orangnya sudah mati, jadi tiket kapalnya tidak berguna. Ketika Tiago melihat seseorang mengobrak-abrik mayat bawahannya di depannya, wajah Tiago memerah karena marah. Hanya karena dia tidak berani melakukan apapun pada lelaki tua itu, bukan berarti dia tidak berani melakukan apapun pada orang lain. Terlebih lagi, Dev hanya peringkat kelima dari alam tubuh komposit dan Yulian hanya peringkat ketujuh dari alam tubuh komposit, Tiago sama sekali tidak takut. Kalian berdua sangat berani, kamu benar-benar menyambar tiket kapalku di depanku. Aura Tiago menyelimuti mereka berdua. Semua orang sudah mati, jadi apa gunanya tiket itu, mengapa tidak kami gunakan saja? Kata Dev kepada Tiago. Bahkan jika aku menghancurkan tiketnya, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakannya. Setelah Tiago selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya segera mengepung Dev dan Yulian. Berhenti. Melihat ini, Queenie buru-buru berkata dengan keras. Sama sekali tidak takut. Tiago dengan cepat menarik napas ketika mendengar ini, lalu melirik Queenie dan berkata, Nona Gao, keduanya adalah kakak laki-lakimu.
Ya, mereka tidak memiliki tiket kapal, jadi begitulah. Queenie mengangguk dan berkata, Halo rekan Taois. Sikap Tiago berubah 180 derajat. Tiago tidak peduli dengan pelayan dan dua penjaga yang mati. Bagi mereka, kematian beberapa pelayan tidak berbeda dengan kematian beberapa semut. Sekarang Dev dan yang lainnya semua memiliki tiket mereka, dan mereka tidak perlu merampok orang lain, jadi mereka mulai naik ke kapal. Setelah memasuki kapal roh besar, Dev menyadari bahwa tidak ada yang istimewa di dalamnya. Setelah menunjukkan tiketnya, ada staf yang memimpin mereka di lantai atas. Setiap kali Anda naik, dekorasi interior kapal roh jauh lebih mewah. Dapat dilihat bahwa lantai atas kapal roh ini harus menjadi yang terbaik. Dev dan yang lainnya telah tiba. Mereka berhenti di lantai 5 lantai, dan kemudian pemandu menemukan kamar mereka sendiri. Karena butuh berhari-hari untuk berlayar melalui lautan tinta, kabin di lantai atas memiliki kamar yang terpisah. Tapi kabin di bawah semuanya adalah kursi, lingkungannya sepertinya agak keras. Nona Gao, apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku bahwa ada segalanya di kapal roh ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Laut Tinta, jadi kamu tidak mengenalnya. Nyatanya, Laut Tinta ini tidak seseram yang dikatakan rumor. Sebaliknya, Laut Tinta ini adalah tanah harta karun. Kata Tiago sambil tersenyum. Tanah harta karun? Queenie bingung. Tentu saja, ada desas-desus bahwa Laut Tinta sangat berbahaya, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini. Justru karena itu berbagai harta karun di daerah Laut Tinta belum ditemukan. Terdampar di pantai dan diambil oleh yang lain, tidak akan pernah ada begitu banyak orang yang mencari harta karun. Tidak banyak orang di Laut Tinta setiap tahun, dan karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang melihat harta karun itulah mereka menarik begitu banyak orang. Berbicara tentang ini, Tiago jelas sedikit marah. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah Lautan Tinta ini adalah tempat harta yang sangat besar? Tanya Dev. Tentu saja, ada harta karun yang sangat besar di Lautan Tinta, tapi aku belum pernah melihat orang memasuki Lautan Tinta. Yang paling banyak adalah menggunakan kapal roh, untuk menyelamatkan beberapa harta terapung, atau pergi ke pulau di Lautan Tinta untuk mencari peluang. Siapapun yang berani pergi ke Laut Tinta sama dengan mencari kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tiago mengangguk dan berkata. Bersambung ke episode 292. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.